Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama kami, channel Modest Movie, channel yang khusus membahas alur film. Jika kemarin saya membahas film No Exit dengan alur cerita yang cukup menegangkan, kali ini saya akan kembali membahas sebuah film dengan alur yang tak kalah tegang, setegang pikiran Anda jika ditelepon oleh operator pinjaman online. Bahkan film ini saya jamin 2,5 kali lebih brutal daripada film sebelumnya, sehingga akan membuat Anda sedikit melupakan beban cicilan pinjol tersebut. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap di Dio Wae. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah adegan bercocok tanam yang sangat membagongkan karena bisa membuat si Johnny kita memberontak. Dan hal itu terpaksa saya skip karena bisa menimbulkan kegaduhan mengingat adegannya yang nanggung. Singkat cerita, si wanita yang sudah melakukan ritual ngadu bagong tadi memutuskan untuk bersantai di ruang tamu karena dia sudah mengeluarkan dan menerima banyak energi dari proses tersebut. Sementara itu si pria yang sudah kembali dari mandinya pergi ke tempat yang semak karena merasa lapar. Namun, alangkah terkejutnya si pria ketika melihat si wanita sudah terkapar tak bernyawa. Di tembok rumah terdapat sebuah tulisan yang terbuat dari darah. Lalu, secara tidak terduga dia diserang dan dieksekusi dengan sadis oleh seseorang. Dan film pun baru saja dimulai. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan sepasang suami istri lewat ke rumah itu. Namun begitu, mereka tidak menyadari kejadian pembantaian tadi malam. Di tempat yang berbeda kita melihat seorang pria yang bernama Caspian sedang bersama kekasihnya yang sekaligus aktor utama dari film ini yang bernama Erin. Tujuan mereka sendiri adalah pergi ke tempat orang tua si pria yang disinyalir akan mengadakan pertemuan keluarga. Sementara itu di dalam rumah si ibu mengalami sebuah kejadian aneh. Di rumah itu, dia mendengar langkah kaki di atas. Sontak, hal tersebut membuat si ibu merasa ketakutan. Kemudian untuk menenangkan istrinya, si ayah pergi mengecek ke lantai atas guna memastikan bahwa rumah itu memang aman dan baik-baik saja. You okay? Did you hear that just now? Were you just upstairs? Paul, there is someone up there. No. You go outside. I'm gonna check the other. Rupanya ketakutan si ibu bukanlah tanpa alasan, karena tanpa mereka duga dari kejauhan ada seseorang dengan memakai topeng mengawasi keluarga tersebut. Keesokan paginya rumah itu kedatangan orang lain yang bernama Drake dan Kelly. Akan tetapi kedatangan mereka disambut dengan ketus oleh Caspian. Entah karena hal apa Caspian tampak tidak suka dengan kehadiran kakaknya itu. Namun begitu dia masih bisa menyembunyikan ketidaksukaannya di depan orang tua mereka. Sebagai calon menantu yang baik, Erin mencoba berbaur dengan sang ibu dan berusaha basa-basi agar dia diterima di keluarga itu. Dia pun berusaha membantu si ibu yang sedang mencuci piring. Akan tetapi sang ibu tidak mengizinkan Erin melakukan hal itu karena hal itu bisa menimbulkan rorombehan. Kemudian dia menyuruh Erin untuk meminta susu kepada tetangga mereka. Dan jelas hal itu sia-sia saja karena si tetangga sudah menjadi mayat akibat pembantaian yang terjadi di tempat itu. Malam harinya rumah itu kedatangan anak lain yang bernama Aime dan kekasihnya yang bernama Torik. Lalu ada sang anak bungsu yang bernama Felix dan kekasihnya Ji. Di rumah itu suasana hangat benar-benar terjadi. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada bahaya besar yang sedang mengintai mereka semua. Ketika mereka sedang ngawadang bersama, suasana di rumah yang tadinya hangat berubah menjadi memanas akibat perdebatan yang terjadi antara Drake dan Caspian. Hal itu dipicu akibat Drake yang terlalu menggoda Caspian dengan joknya. Sementara itu, Caspian yang tekaupan merespon bercandaan Drake dengan sebuah amarah. Sampai akhirnya mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan hampir saja terjadi adegan tonjok-tonjokan di tempat itu. What? A little unprofessional. About what? Said it's anymore. Oh, I'm judging you. You are with your eyes. Masih di tempat yang sama, salah seorang tamu yang bernama Torik melihat ke jendela karena dia merasa ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan.
Dengan sekonyong-konyong dia menghampiri jendela rumah itu dengan penuh rasa penasaran. Tapi tanpa disangka, sebuah anak panah meluncur deras menghujam kepala Torik, sehingga hal tersebut jelas membuat dia sekarat dan langsung mati di tempat. Tak berselang lama puluhan anak panah langsung menghujam tempat itu. Dan sepertinya ada seseorang yang dengan sengaja melepaskan anak panahnya sebagai bentuk teror untuk mereka. Sementara itu, para penghuni memanfaatkan kursi yang ada di sana sebagai pertahanan dari serangan anak panah yang menghujam tempat tersebut. Di tengah kepanikan, salah seorang dari mereka mengusulkan untuk pergi keluar rumah guna mencari bantuan. Karena mereka tidak mungkin hanya berdiam diri saja. Untuk itu salah seorang wanita yang bernama Eme akan kabur dari tempat itu dengan berlari seedan-edannya berharap dia bisa menemukan dan meminta bantuan kepada orang lain. Tapi ternyata tanpa dia sadari, para penjahat sudah mempersiapkan segala kemungkinan agar mereka tidak bisa kabur dari tempat itu. Di sana, Aime harus meregang nyawa akibat leher yang tersangkut oleh kabel tajam yang dipasang oleh para penjahat tersebut. Di tempat itu, Erin adalah orang yang paling repot di antara para penghuni lainnya. Hal itu disebabkan karena dia adalah pemeran utama yang mendapatkan bayaran yang paling tinggi di antara yang lainnya. Di sana, Erin mulai mengatur rencana agar mereka bisa lolos dari tempat itu. I think we should stay in here and lock everything and wait till the police come by. I've never seen you act like this before. Masih di tempat yang sama, si ibu dievakuasi ke lantai atas agar asam uratnya tidak kambuh jika bertemu dengan para penjahat. Tanpa mereka merasa curiga, keadaan tersebut akan membuat sang ibu bukan hanya kehilangan asam uratnya, tapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Dan benar saja, di lantai atas para komplotan penjahat telah menunggu di sana dan langsung membantai si ibu tanpa permisi terlebih dahulu. Hal tersebut jelas membuat si ayah emosi dan ambek-ambekan tepugu. Sementara itu di tempat yang berbeda, Erin mulai mendapat ancaman dari para penjahat. Beruntung dia adalah pemeran utama hingga baginya serangan seperti itu tidak lebih dari sekedar hanya ngererewas saja. Kembali ke tempat tidur si ibu, Kelly mulai mencurigai ada yang tidak beres dari kematiannya. Dan ternyata apa yang disangka oleh Kelly terbukti dengan masih adanya para penjahat di kamar itu. Sontak hal tersebut membuat Kelly sasah dan langsung ngabret tanpa pikir panjang lagi. Melihat kekasihnya sawan, Drake mencoba mengejar Kelly yang pergi dari tempat itu. Akan tetapi rencana Drake terhalang manakala dia tersangkut kabel yang telah dipasang oleh para penjahat. Sehingga hal tersebut membuat Drake pingsan dan tidak jadi mengejar Kelly yang sudah pergi ke dalam hutan. Di sisi lain, Kelly telah sampai ke rumah tetangga yang telah meninggal tadi. Dan pelarian tersebut tidak lebih dari ajang memberikan tempat kepada para penjahat untuk membantai dirinya. Sementara itu Caspian akan mencoba untuk mengejar Kelly dan akan berusaha menolongnya. Namun faktanya Caspian hanya mondar-mandir saja dan terkesan takut untuk melakukan hal tersebut. Dia pun tidak kembali lagi ke rumahnya karena sudah kapalang era. Di tempat yang sama, Erin berusaha bertahan dengan ditemani oleh Felix dan G di tempat tersebut. Ketika mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba salah seorang penjahat mulai masuk ke rumah dan tentu saja hal itu menimbulkan kerewasan. Melihat hal itu, Erin kemudian berduel dengan penjahat dan pastinya hal itu dimenangkan oleh Erin dengan skill fatality ala-ala Mortal Kombat. Masih di tempat yang sama, si ayah yang tidak terima dengan kematian istrinya mencoba mencari pelaku lainnya untuk membalaskan dendamnya. Namun, alangkah terkejutnya si ayah manakala dia menemukan ada bekas makanan dan air dalam satu ruangan. Itu artinya para penjahat telah lama mengincar keluarga itu, sehingga bisa dipastikan bahwa semua ini telah direncanakan sebelumnya.
Ketika dia sedang menceritakan hal itu kepada Felix tanpa diduga, satu orang penjahat datang dan langsung menggorok leher si ayah di depan Felix dan kekasihnya. Dan kita akan dibuat terkejut manakala penjahat itu berbicara kepada Felix, yang artinya bisa dipastikan bahwa Felix dan kekasihnya merupakan dalang dari semua ini. Sehingga semua yang telah dia lakukan selama ini tidak lebih dari sandiwara semata untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. You had to do that right in front of me? Are you saying something? Really? Never mind. Erin yang sedang berusaha mencari senjata di basement menemukan sebuah alat yang menurut saya pribadi tidak akan membantunya. Namun begitu, semua yang Erin bawa bisa berbahaya karena dia pastinya mendapat privilege dari Pak Sutradara. Sementara itu si penjahat yang melihat tubuh saudaranya sudah menjadi bangkai akibat pertarungan dengan Erin langsung murka sejadi-jadinya dan berniat untuk membalas dendam kepada Erin. Tak menunggu waktu lama dia langsung mencari Erin di sekitar rumah itu. Dia pun kemudian mendatangi ruangan basement yang disinyalir sebagai tempat persembunyian Erin. Di tempat itu dia langsung menyerang Erin manakala dia sudah mengetahui bahwa sang tokoh utama ada di sana. Ketika mereka sedang bertarung, secara tidak sengaja muncul Drake dengan tubuh yang ingked-ingkedan. Di sana fokus si penjahat terbagi manakala melihat Drake. Di saat yang bersamaan, Erin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang si penjahat. Akan tetapi hal tersebut urung dilakukan oleh mereka yang saya pun bingung entah karena masalah apa. Dan yang lebih membingungkan lagi, Erin dan Drake hanya popolokan saja tanpa melakukan apapun hingga membuat sang penjahat kabur dari tempat itu. Sebagai mantan murid Bamaman yang seorang pembantu pramuka, Erin pun mempersiapkan jebakan Bagong untuk para penjahat. Di sini kita mengetahui sebuah fakta bahwa Erin adalah seorang survivor. Dia dibesarkan di lingkungan yang keras sebagai seorang anak, dan tentu saja hal tersebut sangat berguna dalam situasi seperti ini. How did you learn all this stuff? Childhood, I grew up on a survivalist compound. Kind of a weird child. That's crazy. Di tempat yang berbeda kita melihat Felix yang sedang berpura-pura menolong Drake yang terluka akibat jebakan dari para penjahat. Setelah itu Drake mengatakan bahwa dia akan mencari Kelly. Pada momen ini Felix mengatakan dengan sengaja bahwa Kelly telah mati. Sontak hal tersebut membuat Drake tidak percaya dengan apa yang dikatakan olehnya. Hal tersebut juga memicu emosi Drake dan langsung menyerang Felix hingga terjadi keributan di tempat itu. Keributan pun berakhir dengan matinya Drake karena ditusuk beberapa kali oleh Felix dengan menggunakan obeng. I'm sorry. This is hard enough for me. Would you just die already? Berbeda dengan Drake yang harus mati di tangan Felix, Erin sendiri masih bertahan dengan senjata seadanya yang dia bawa. Saat berada di lantai atas, salah seorang penjahat langsung menyerang Erin tanpa permisi terlebih dahulu. Mengantisipasi hal itu, Erin pun tak punya pilihan lain selain menjatuhkan dirinya dari tempat tersebut. Kejadian itu rupanya membuat kaki Erin pincang akibat tertancap oleh pecahan kaca yang ada dari jendela. Dan tentu saja hal tersebut semakin membuat Erin terdesak dan harus segera memikirkan cara untuk bisa bertahan dan selamat dari para penjahat yang mengincarnya. Dengan kaki yang pincang, Erin berusaha masuk ke dalam rumah guna mencari perlindungan. Sementara itu, para penjahat yang mengejarnya segera menyusul Erin yang melarikan diri ke dalam rumah. Di tempat itu para penjahat melihat ada jebakan Bagong yang dipasang oleh Erin di dalam rumah. Dengan bergegas, dia pun segera mencari jalan lain untuk menghindari jebakan tersebut. Namun hal itu sia-sia saja karena pada akhirnya penjahat itu tetap terkena jebakan yang Erin buat. Di dalam rumah sendiri, para penjahat berbincang dengan Felix yang hal itu didengar oleh Erin yang sedang bersembunyi. Di sana, si penjahat sempat bersitegang dengan Felix yang sudah menyinggung saudaranya yang sudah mati. Get outside with your fucking crossbows! You were supposed to do that! Want to talk about brothers? And unlike you, I liked my brother. It's my brother laying dead right there. Di saat mereka sedang bersitegang, tanpa diduga HP milik Erin berbunyi. Dan tentu saja hal itu didengar oleh Felix dan para penjahat yang ada di sana. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera menghampiri dan mencari sumber suara HP itu. Erin sendiri memutuskan untuk kabur dengan kaki yang masih ingked-ingkedan.
Kemudian si penjahat mengamati Erin dari jendela, tapi tiba-tiba seorang penjahat dibuat tak berdaya dan harus mati oleh Erin dengan sebuah tusukan yang bersarang tepat di perutnya. Setelah membunuh salah satu penjahat itu, Erin kembali memasang jebakan pada sebuah pintu guna mengantisipasi serangan si penjahat. Setelah itu, dia kembali bersiaga di dalam rumah karena sekarang musuhnya bukan hanya para penjahat, tetapi dia juga harus menghadapi Felix dan kekasihnya Ji. Kemudian dia pergi ke basement karena tempat itu merupakan tempat yang tepat untuk membunuh sisa penjahat yang ada. Dengan diliputi amarah, penjahat itu terus memburu Erin kemanapun dia pergi. Di dalam basement sendiri, Erin sudah bersiap berduel dengan sisa penjahat yang ada. Dia pun kemudian menghancurkan lampu dan memanfaatkan blitz dari sebuah kamera untuk memancing si penjahat. Saat si penjahat itu sudah masuk ke dalam perangkapnya, saat itulah Erin mulai menghabisi penjahat itu dengan sangat beringas tanpa ampun hingga membuatnya mati di tempat. Setelah membunuh si penjahat itu, Erin kemudian pergi ke dalam rumah untuk membuat perhitungan dengan Felix dan kekasihnya. Di tempat yang sama, Felix melepaskan anak panah untuk membunuh Erin, namun hal itu sia-sia saja karena bisa dihindari oleh Erin. Melihat hal itu, Ji kemudian mengambil anak panahnya dan bergantian memburu Erin. Saat berada di dapur, Erin berusaha menyerang Ji hingga terjadi pertarungan di sana. Tak berselang lama, Felix datang ke tempat itu dan langsung menyerang Erin dan berhasil menusuk punggungnya. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat Erin tumbang dan justru berbalik menghajar Felix hingga membuatnya mati dengan cara yang mengenaskan. Merespon hal itu, Ji kemudian bangkit dan langsung menyerang Erin untuk membunuhnya. Akan tetapi lagi-lagi hal itu akan sia-sia saja karena sudah pasti Erin lah pemenangnya karena dia adalah tokoh utama. Setelah semua orang yang ada di sana mati, secara tiba-tiba HP milik Felix berbunyi dan orang tersebut bertanya apakah situasinya sudah beres. Erin yang menjawab panggilan itu hanya berdiam diri saja tanpa berkata apa-apa. Dan ternyata panggilan tersebut berasal dari Caspian yang tak lain adalah kekasih Erin sendiri. Dengan kata lain, Caspian adalah salah satu dalang dari pembantaian yang terjadi. Felix, is it all done in there or what? Hey. Look, I know you're pissed at me for not helping out. Felix. Setelah itu dia masuk ke dalam rumah dan melihat sesuatu yang di luar dugaan, yaitu terbunuhnya semua orang oleh Erin. Namun dengan pedenya, Caspian masih tidak mau mengakui bahwa dia terlibat dalam pembantaian itu. Lalu tiba-tiba Erin menusuk Caspian hingga membuatnya mati. Dengan matinya semua orang yang ada di sana, film pun berakhir dengan sebuah pesan, jangan menilai seseorang berdasarkan cenah. Terima kasih dan tetap di DIY.